Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nur Salsabila, NIM 35. Saya dari pemateri keempat akan meresum pemateri pertama tentang etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sifat, watak, kebiasaan, dan etikos yang berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Sedangkan secara istilah, etika adalah nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok yang mengatur tentang perilaku. Ciri-ciri etika antara lain: 1. Etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam suatu etika memiliki cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya adalah ada dua macam etika yang menentukan baik buruknya perilaku manusia, yaitu 1. Etika deskriptif adalah suatu etika yang menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan tentang perilaku dan sikap. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah secara umum etika dibagi menjadi dua macam, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah suatu kondisi yang membahas tentang suatu tindakan manusia dengan berbagai cara manusia untuk mengambil keputusan etis di dalam bertindak, serta bagaimana cara menilai tentang baik buruknya suatu perilaku dan tindakan manusia. Yang kedua adalah etika khusus, yaitu suatu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupannya yang khusus. Secara khusus juga etika dibagi menjadi dua macam, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah suatu perilaku yang menyangkut terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial yaitu suatu perilaku yang menyangkut tentang kehidupannya sosial bermasyarakat. Manfaat etika antara lain: 1. Untuk membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Yang kedua, untuk membantu membedakan perilaku yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang ketiga, untuk membantu seseorang dalam menentukan pendapat. Yang keempat, untuk menjembatani atau menengahi semua dimensi nilai-nilai. Selanjutnya adalah etika dalam Islam. Nah, etika dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, perilaku baik adalah apabila kita mempunyai iman yang kuat dan ilmu agama yang matang, maka dalam perilaku pasti akan sendirinya kita dapat berperilaku dengan baik dan dengan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah perilaku buruk. Apabila kita kurang mempunyai iman dan ilmu agama yang kurang matang, maka perilaku buruk itu pasti akan datang sendirinya karena kurang dilandasi oleh ilmu agama. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tindakan etis suatu perusahaan, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu seseorang melakukan korupsi untuk mencukupi kebutuhannya, maka kebutuhan yang terpenuhi tersebut seringkali memancing individu untuk melakukan tindakan etis. Tindakan yang tidak etis maksudnya. Yang kedua, tidak ada pedoman, yaitu tindakan tidak etis akan muncul apabila kurangnya pedoman agama dan hal tersebut merupakan pelanggaran dalam etika. Yang ketiga, kebiasaan individu, yaitu tindakan yang tidak etis juga akan muncul karena kebiasaan individu yang tidak memperhatikan faktor lingkungannya. Dan yang keempat adalah lingkungan tidak etis, yaitu dalam suatu perusahaan seseorang atasan terbiasa melakukan tindakan yang tidak etis dalam mempengaruhi orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup kerjanya. Selanjutnya adalah jika dilihat berdasarkan nilai dan norma yang terkandung dalam etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif.
Etika deskriptif yaitu suatu etika yang berbicara mengenai suatu fakta tentang nilai dan pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah etika normatif, yaitu suatu etika yang memberikan penilaian atau himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya adalah norma umum, merupakan norma yang memiliki sifat yang universal dalam yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun itu menyangkut tentang tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, cara makan itu kita memakai sendoknya itu pakai tangan kanan. Terus ya gitu sesuai cara makan itu tersebut. Yang kedua adalah menegur orang, dan yang ketiga cara bertamu. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum yaitu norma yang memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukuman bagi yang melanggarnya. Misalnya pelanggaran melakukan tindakan pencurian, perampokan, atau pembunuhan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah norma moral. Norma moral sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang. Misalnya menghargai seseorang dalam profesi. Misalnya dokter, kita harus menghargai dokter itu karena dokter ya sebagai merawat pasien atau gimana gitu ya. Sekian dari video saya. Terima kasih.